Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Saudara yang ada di rumah atau di berbagai tempat di mana saat ini saudara berada, kasih Tuhan ada bersama dengan kita semua. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah persekutuan Jalan Lurus. Dan kita akan segera memulai, dan kita memulainya dengan doa pembukaan. Jemaat Tuhan, saya bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan doa ini bersama-sama. Besem elah harahamim, tehilach lelohenu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin, elecha Adonai ekara we'el Adonai ethanan, neheni beorah misor, Alehet bederehu wele yareh ito, lahalak beetsa risa wela saha. Amin. Demikian artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan diri kita untuk memberikan persembahan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita boleh ada kembali sore hari ini Bapak Ibu Saudara, bersama-sama mengikuti ibadah persekutuan Jalan Lurus di minggu ketiga di bulan April. Kita percaya kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena campur tangan Tuhan, mungkin kita belum bisa mengikuti ibadah, ya Bapak Ibu. Hanya karena kasih setia Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan. Setiap kita, di mana saja kita berada pada sore hari ini, kita bisa mengikuti ibadah, kita bisa meninggikan Tuhan, kita bisa mengagungkan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan kami mengasihi-Mu, karena kasih-Mu yang tidak berkesudahan atas hidup kami. Haleluya. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Abah. Kau sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Yesus. Untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu. Setiap kami umat-Mu sore hari ini Tuhan, kami berkumpul bersama keluarga kami, di mana saja kami berada mengikuti ibadah. Kami hanya ingin duduk diam di kaki-Mu. Kami hanya ingin duduk dan menikmati hadirat-Mu. Kami hanya ingin membawa pujian syukur kami bagi-Mu Tuhan. Buat segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang kami nikmati.
Terima kasih Bapa. Jamalah kami, lawatlah kami. Kami rindu Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada
kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik, tiada yang seperti-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Yes Lord, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku.
Setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus yang layak disembah. Setiap lutut yang bertelut, setiap lidah kan mengaku Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus yang layak disembah. Biarkan kami terus meninggikan Engkau Tuhan. Biarkan kami umat-Mu, tanpa terkecuali di mana saja kami berada. Jemaat Tuhan, saya undang sama-sama berdiri. Kita mau tinggikan, kita mau muliakan, kita mau agungkan Dia Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Yes! Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. We praise You, Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Haleluya. Glory, glory, glory bagi-Mu. Haleluya. Kami akan terus tinggikan Engkau Tuhan. Karena ada Yesus, hidup kami diubahkan, hidup kami penuh sukacita. Kami akan menari-nari, kami akan melompat meninggikan Engkau, Yesus Raja di atas segala raja. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Haleluya.
sukacita Tuhan ada di dalamku dan ada di dalammu. Katakan kanan kirimu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Karena Tuhan mengubah ratapan kita menjadi tarian, itu membuat kita hari ini bersukacita. Haleluya. Kau ubah ratapku menjadi tarian, hingga jiwaku bersorak-sorai memujimu. Dan kain kabungku telah kau buka, kau penuhiku dengan sukacita. Yesus Tuhan, haleluya. Kekuatanmu, kuasamu menyelamatkanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu selalu. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Tidak ada. Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Haleluya. Kau ubah ratapku menjadi tarian, hingga jiwaku bersorak-sorai memuji-Mu. Yes, haleluya. Dan kain kabungku telah kau buka, kau penuhiku dengan sukacita. Yesus Tuhan, thank you Lord. Kekuatan-Mu, kuasa-Mu menyelamatkanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu selalu. Kekuatan-Mu, kuasa-Mu menyelamatkanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu selalu. Kekuatan-Mu, kuasa-Mu menyelamatkanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu selalu. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Oh, tidak ada. Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita mau memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Persembahan ini bisa diberikan dengan dua cara. Bapak Ibu bisa transfer melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Dan yang kedua bisa scan QR code yang tersedia. Dan sebelum memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, mulut kami gak akan pernah berhenti mengucap syukur dan berkata, Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih untuk hari yang indah. Terima kasih kami boleh bersekutu bersama umat-Mu, bersama keluarga kami, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan percayakan atas kami. Terima kasih Bapa. Saatnya ini Tuhan, kami ingin memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan sore ini. Biar itu boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Allah di Indonesia dan sampai ke ujung bumi.
Tuhan berkati gerejamu yang mengelolanya. Kami percaya, kami yang memberi dan mereka yang mengelola, kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mau memberi. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita sore ini untuk mendengar firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan yang sore ini kita dengar itu boleh menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Bukalah hatimu, lembutkanlah hatimu. Biarkan Roh-Mu yang kudus Tuhan bekerja atas setiap umat-Mu yang sore ini mengikuti ibadah persekutuan jalan lurus. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan mengalami Engkau. Kami rindu beroleh kekuatan melalui firman-Mu. Kami rindu dilepaskan mengalami kelegaan. Tuhan, kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau. Kami perlu firman-Mu setiap waktu dalam hidup kami. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Yes, Lord. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Amin. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring
anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami ikut Engkau Tuhan. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Amin. Kami lepaskan hak kami Tuhan. Aku untuk Kami mau mengenalmu lebih lagi. mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi katakan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam persekutuan jalan lurus. Ibadah yang senantiasa diberkati Tuhan, ibadah yang senantiasa disertai Tuhan. Dan saya percaya siapapun Anda yang ikut dalam online ibadah PCL ini, setiap ibadah pasti mengandung janji Tuhan. Setiap ibadah ada value surga, dan setiap ibadah selalu ada pewahyuan yang saudara dapatkan. Sehingga iman kita bertumbuh, pengharapan kita semakin kuat, dan iman kita terus bergerak dinamis seperti yang Tuhan kehendaki. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, saya rindu Bapak Ibu Saudaraku semua sekalian, siapkan Alkitab, siapkan hati, jiwa, dan roh saudara. Izinkan Tuhan yang mengubah hidup kita. Izinkan Tuhan yang berbicara melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan izinkan Tuhan yang senantiasa mengoreksi ketika kita salah, ketika kita mulai menjauh, dan ketika kita mulai suam-suam kuku. Firman itu yang memerdekakan kita. Mari Bapak Ibu, dalam ibadah PCL ini kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan yang ada untuk kami boleh hadir dan ikut ibadah online persekutuan jalan lurus. Kami percaya Tuhan,
dalam ibadah ini ada value demi value sorga yang terus Engkau sampaikan melalui mimbar dan pernyataan-pernyataanmu, yaitu firman itu sendiri. Terus tuntun kami seturut dengan kehendak-Mu, terus bawa kami seturut dengan kemuliaan-Mu, dan mampukan kami berjalan ada mengikuti setiap kehendak-Mu. Mari Tuhan, Engkau siapkan kami semuanya tanpa terkecuali yang ikut ibadah online ini. Nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan kasih-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang ragu-ragu Tuhan berikan kepastian, sebab hanya di dalam Tuhan ada jawaban. Urapi kami semuanya tanpa terkecuali. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya ada message ilahi yang akan terpapar dan teruraikan dengan baik. Dan kami percaya ketika firman itu hidup atas hidup kami, maka kemerdekaan, kemenangan, dan sukacita menjadi bagian atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus pula kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam satu pertandingan balap mobil yang biasa dimainkan oleh anak-anak kecil, tapi terkadang orang tua juga ambil di dalamnya, yaitu permainan balap mobil Tamiya. Ada 3 finalis yang mengambil bagian ada dalam perlombaan akhir untuk mendapatkan juara, untuk mendapatkan trofi, untuk mendapatkan anugerah sang juara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persiapan 3 anak ini luar biasa untuk menghadapi pertandingan akhir ini. Kerinduannya adalah semuanya ingin finish di garis nomor 1. Yang menjadi unik pertandingan ini bukan hanya anak-anak yang ikut dalam pertandingan, tetapi orang tuanya mulai ikut-ikutan, memberikan support, bahkan cenderung intervensi supaya pertandingan itu bisa dimenangkan oleh anaknya. Ada satu anak disertai dengan papanya. Papanya cukup mampu, papanya cukup intens memperhatikan persiapan anaknya. Bahkan papanya telah men-tune up sedemikian rupa mobil-mobilan daripada anaknya dengan kecepatan di atas rata-rata. Dan apa yang terjadi? Anak ini dipersiapkan oleh papanya untuk mendapatkan trofi juara 1. Tentu anaknya bangga dan orang tuanya pun yakin, bahkan cenderung overconfident bahwa anaknya pasti nomor 1. Bagaimana dengan anak yang kedua? Anak yang kedua ternyata didampingi oleh ibunya. Ibunya ternyata minta ampun, ikut mengatur juga pertandingan yang akan diikuti anaknya. Dia atur sedemikian rupa, ban daripada mobil Tamiya-nya diganti, mesinnya di-tune up, kecepatannya dibuat seperti ada suplemen supaya mobil anaknya lebih cepat. Kerinduan ibunya cuma satu, anaknya ada di podium, dan semua orang memberikan standing applause bahwa anaknya nomor 1. Bagaimana dengan anak yang ketiga? Anak yang ketiga, ketika semuanya sibuk dengan persiapan mobilnya, anak yang ketiga ini cuma memandang, membersihkan mobilnya. Tidak ada persiapan khusus. Karena yang ketiga ini adalah anak daripada hamba Tuhan. Anak yang papanya adalah suka melayani Tuhan. Ini pertandingan, bukan judi, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika panitia bilang begini, mari semua kontestan finalis 3, 2, 1 udah siap Anda bertanding. Yang pertama bilang, ya kami siap. Yang kedua, ya saya siap. Tapi yang ketiga dia bilang gini, Kak, boleh nggak aku minta waktu 5 menit? Oh, kenapa?
saya mau berdoa sebentar, boleh nggak? Oh, silakan, silakan. Semua yang mendengar permit tentang silahkan mengambil waktu untuk berdoa, senyum sinis, meremehkan. Dan tentu orang bisa menebak bahwa kontestan yang ketiga tidak akan pernah memenangkan pertandingan. Saudaraku, waktu datang dan pertandingan dimulai. Kendaraan yang anak yang pertama yang disayangi dan dikawal oleh papanya melesat luar biasa, leading dia, disertai dengan yang nomor 2. Setiap lekukan tanjakan semua diselesaikan dengan baik. Tetapi saudara tahu, memasuki putaran yang kelima, mobilnya terlalu cepat melaju sehingga mobil anak yang pertama keluar dari area pertandingan, dan tentu peserta pertama kena diskualifikasi. Peserta kedua yang menyusul luar biasa, kendaraannya berlaju secepat luar biasa kecepatannya. Apa yang terjadi? Saking cepatnya ada gesekan dengan pembatas arena sehingga bannya terlepas dan mobilnya terpental keluar. Tentu juga yang nomor 2 kena diskualifikasi. Yang ketiga, memang larinya cepat, tapi tidak secepat yang pertama dan kedua. Tetapi dia tidak pernah kena diskualifikasi karena dia bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Semua orang tidak menyangka. Peserta 1 yang 2 kecewa ada, tapi kenyataan harus diterima. Sampailah kepada pengumuman bahwa pemenang daripada Tamiya ini adalah peserta nomor 3. Sebelum diserahkan piala dan hadiah, panitia tanya, pasti tadi kamu minta waktu 5 menit, kamu berdoa, kamu minta supaya kamu menang ya sama Tuhan, kamu minta supaya lawan-lawanmu kecelakaan ya, dan doa sekarang. Anak yang ketiga bilang, oh tidak, saya tidak doa demikian, saya tahu diri. Saya dan papa dan keluarga semua hidup dalam kasih Tuhan, hidup dalam kebaikan Tuhan. Terus apa dong doamu? Doaku cuma satu, Tuhan, kalau seandainya aku kalah, jangan biarkan aku menangis. Tuhan, kalau aku kalah, jangan biarkan aku kecewa, tapi biar aku bisa terima apa adanya. Semua orang yang mendengarkan diam seribu bahasa. Ternyata doa anak kecil ini bukan minta untuk menang, karena dia tahu diri. Dia doa supaya kalau kalah, dia tidak menjadi kecewa, dia tidak menjadi menangis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya inilah gambaran kehidupan. Ada kalanya kita menang, ada kalanya kita harus mengalami proses, dan ada kalanya kita diizinkan mengalami pergumulan. Tapi dengar baik, God favor, kebaikan-kebaikan Tuhan senantiasa ada buat orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Pertolongan demi pertolongan selalu ada buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu dalam ibadah live streaming online persekutuan jalan lurus ini, saya mengajak saudara, mari kita hidup bukan apa karena kehendak kita, tapi kita hidup karena kehendak Tuhan. Kita ada karena kebaikan Tuhan. Apakah kebaikan-kebaikan Tuhan itu kita dapatkan semena-mena, automatik ketika kita rajin beribadah? Belum tentu. Ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk kita mendapatkan God favor, untuk kita mendapatkan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Bahkan kalau boleh saya tegaskan, privilege yang datang daripada Tuhan itu sendiri. Harus ada hubungan yang konsisten kita bangun. Harus ada komitmen yang kita adakan atas kehidupan kita. Dan kita berani mengambil keputusan untuk berjalan di jalan lurus, yaitu jalannya Tuhan itu sendiri. Amin.
Bagaimana Pak Bu yang dikasih itu untuk mendapatkan God favor itu? Mari kita buka sebentar dalam firman Tuhan, terambil dalam kitab Imamat. Imamat pasal yang ke-26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Imamat pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Perikopnya berjudul blessing atau berkat. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Ayat ini mengingatkan kita, tidak ada sesembahan lain kecuali Tuhan kita. Tidak ada sarana yang sifatnya adalah benda-benda sakral, tetapi yang ada, yang layak, yang patut kita sembah hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Janganlah kamu buat berhala bagimu. Mungkin bukan patung, mungkin bukan berhala. Mungkin kita punya hobi, tetapi melebihi kecintaan kita kepada Tuhan, itu berhala. Mungkin kita punya kekayaan yang sedemikian rupa kita genggam, oleh karena kekayaan kita menjadi jauh dengan Tuhan, maaf, itu juga berhala. Mungkin Anda punya hobi, yang hobi itu betul-betul saudara cintai, sehingga cinta Anda dengan Tuhan tidak secinta Anda mencintai hobi Anda, maaf, itu juga berhala. Ayat yang kedua berkata demikian, kamu harus memelihara hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Coba lihat, Tuhan ingatkan bagaimana kita mendapatkan God favor, menghormati hari-hari Sabat, hari-hari Tuhan, hari yang dijadikan untuk kita berhenti untuk mengabdi, menyembah, pergi ke rumah Tuhan. Makanya saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25 berkata demikian, hendaklah kamu jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saya mau ingatkan saudara, dalam ibadah PJL ini, sesulit apapun saudara beribadah, saudara mesti cari tempat itu. Sesulit apapun rintangan untuk ibadah, kita mesti cari. Karena ibadah mengandung janji, ibadah mengandung lawatan, ibadah mengandung jalan keluar. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Yang ketiga berkata demikian ayat 3, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Ayat yang kelima, lamanya musim mengerik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Oh, inilah saudara, mendapatkan God favor ketika kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, berjalan seperti yang Tuhan mau. Kita menikmati hasil yang kita usahakan. Kita menikmati berkat yang memang Tuhan sediakan. Bahkan lumbung-lumbung kita akan dipenuhi oleh berkat yang luar biasa. Pundi-pundimu tidak bocor, asalkan kita mendekat dan melakukan kehendak Tuhan. Yang ke-6 saya bacakan. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas, dan kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Ayat ke-8, 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Ayat yang ke-9, ini highlight ayat 9. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu. Luar biasa ayat ini. Serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu.
Orang yang hidup diberkati, orang yang ada dalam God favor adalah orang yang mendapatkan penyertaan Tuhan, orang yang mendapatkan perlindungan Tuhan, orang yang hidupnya beruntung karena Tuhan campur tangan atas hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit orang yang mengaku Kristen, tidak sedikit orang yang mengaku dirinya pendoa, tidak sedikit orang yang mengaku dirinya sering beribadah, tapi hidupnya jauh daripada Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang tahu firman tapi bukan pelaku firman. Orang tahu banyak ayat tapi hanya untuk menjustifikasi orang lain. Orang banyak tahu pengetahuan tentang Tuhan tetapi menjadikan casing ayat tidak hidup atas hidupnya. Saya berdoa, saudara dan saya dalam ibadah live streaming Persekutuan Jalan Lurus ini adalah orang-orang yang tidak hanya cakap berbicara, tidak hanya cakap mendengar firman Tuhan, tapi lebih daripada itu, seperti yang firman katakan tadi dalam Imamat 26, kita adalah melakukan firman atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila mana kita mendapatkan God favor, bagaimana kita mendapat penyertaan atas kebaikan Tuhan? Yang pertama adalah kita melekat kepada Tuhan, yaitu dengan melakukan apa yang Tuhan firmankan atas kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan cepat saya akan ajak saudara baca kitab Yehezkiel. Yehezkiel pasal yang ke-22 ayat yang ke-30 berkata demikian, Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok, atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Jadi kunci yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita hidup dalam God favor, living in God favor. Yang kedua adalah mengubah segala situasi menjadi searah dengan kehendak Tuhan. Saya berdoa, ketika Tuhan mencari orang yang taat, orang yang benar, itu adalah saudara dan saya. Amin. Kita tidak sama dengan dunia. Kita tidak kompromi dengan kejahatan dunia. Kita tidak ikut-ikutan berbuat jahat dan menjauhi Tuhan, tetapi mengubah segala situasi dalam tanda kutip termasuk yang tidak baik menjadi searah dengan kehendak Tuhan. Pak, apakah pandemi ini kehendak Tuhan? Saya mau katakan, kalau diizinkan semua ini terjadi, percayalah ada rencana Tuhan di dalamnya. Amin. Yang penting tetap ikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, hindari pertemuan-pertemuan yang tidak penting, cuci tangan, pakai air yang mengalir dan sabun. Tentu perlindungan Tuhan akan luar biasa. Mengubah segala situasi menjadi searah dengan kehendak Tuhan. Dunia mengajak mungkin ada keputusasaan, mungkin mengalami degradasi pengharapan. Dengar baik, sesulit apapun keadaan kita, Tuhan ada buat kita. Ingat, Ibrani mengatakan demikian, Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita, katakan haleluya. Oh, glory Jesus. Saya bergairah menyampaikan ini karena kita rindu. Kita bukan hanya rajin beribadah, rajin ikut online, tetapi firman itu mengubahkan hidup kita. Dan cara pandang kita diubahkan bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang menolong kita. Amen. Yang berikutnya, bagaimana Pak mengalami God favor? Yang ketiga, mari kita buka 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-7. 2 Samuel 22 ayat ke-7 berkata demikian, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada rahasia ilahi. Bagaimana kita hidup dalam God favor, dalam kebaikan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam proteksi Tuhan. Ternyata dalam segala kesesakan, ini jawaban yang ketiga, dan dalam segala masalah lebih mendekat kepada Tuhan.
Hari ini ketika engkau bermasalah, siapa yang Anda cari? Hari ini ketika engkau bergumul, siapa yang Anda cari? Hari ini ketika sakit, siapa yang kau andalkan? Hari ini ketika engkau dalam pergumulan, apa yang kau lakukan? Saya mau katakan, hanya dalam Tuhan ada jalan keluar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara meski ingat, teriakanmu didengar oleh Tuhan, doamu diperhitungkan oleh Tuhan, air matamu ditampung dalam kirbat Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara merasa sesat, saudara merasa ditinggalkan, jangan putus asa. Kalau hari ini orang yang seharusnya menolong engkau justru meninggalkanmu, harusnya yang orang engkau bisa menerima curhatmu tetapi dia tidak punya waktu, dengar baik. Jeritanmu minta tolong kepada Tuhan didengar oleh Tuhan. Bahkan teriakan doamu dijawab masuk ke dalam telinganya. Ingat Matius pasal 7 ayat 7 mengatakan, ketika engkau mencari, engkau akan mendapatkannya. Ketika engkau mengetuk pintu, pintu akan dibukakan. Atau ketika engkau berdoa, Tuhan mengulurkan tangannya atas saudara. Kalau Anda kepingin damai tapi tidak pernah datang kepada Tuhan, mana bisa? Kalau Anda kepingin diberkati tetapi jauh daripada Tuhan, mana bisa? Kalau Anda ingin mendapatkan proteksi kebaikan Tuhan, dilindungi keluargamu, dilindungi pekerjaanmu, dilindungi bisnis usahamu, tetapi engkau tidak mengandalkan Tuhan, saya pikir ini sesuatu yang anti klimaks. Hari-hari ini yang kita butuhkan adalah dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini yang kita butuhkan adalah pertolongan Tuhan. Yang kita perlukan hari-hari ini adalah tuntunan dan jalan keluar yang datang daripada sorga. Yang setuju tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Jadi yang ketiga saya simpulkan, dalam segala kesesakan dan masalah, lebih mendekat kepada Tuhan. Tuhan ada kok buat saudara. Tuhan ada. Dalam penderitaanmu Tuhan ada. Dalam masalahmu Tuhan ada. Engkau tidak pernah dibiarkan berjalan sendirian. Engkau tidak pernah dibiarkan mengembara sendirian. Engkau tidak pernah dibiarkan menanggung bebanmu over capacity ketika engkau datang kepada Tuhan. Tetapi engkau akan mendapatkan jawaban, pertolongan dan sukacita ketika engkau dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah berikan beban kepadamu 2 kuintal kalau engkau hanya mampu memikul 50 kilo. Tuhan tidak akan pernah menyuruh saudara berjalan 70 mile kalau Anda mampu cuma berjalan 7 mile. Tuhan tidak mungkin minta berlian rumah, mobil saudara ketika itu saudara punya. Percayalah. Tapi kalau engkau punya hati, punya iman, punya pengharapan, punya doa, engkau berikan kepada Tuhan, engkau lakukan buat Tuhan, kesesakanmu akan digantikan dengan sukacita yang datang daripada Tuhan. Yang setuju tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Ayo Bapak Ibu, opa oma, om tante, opung boru sama opung doli. Dengar baik, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Allah tidak pernah terlambat menolong kita. Tapi Dia memang merendahkan, merencanakan, membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Amen. Yang berikutnya, yuk kita melangkah terus. Saya percaya saudara masih bergairah mengikuti ibadah ini. Persekutuan jalan lurus. Jalan menuju kebenaran, jalan menuju kepada sorga, jalan menuju kepada hidup yang kekal, dan jalan menuju Siratal Mustaqim, yaitu kebenaran yang hakiki. Amen. Mari kita buka Yakobus pasal 4 ayat yang kedua. Yakobus pasal 4 ayat yang kedua berkata demikian, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Doa itu adalah nafas kehidupan. Doa adalah gaya hidup orang percaya. Doa adalah bahasa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kita memohon, kita berharap, kita bersyukur hanya kepada Tuhan. Itulah doa. Amin. Bahkan dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-19 berkata, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Berarti kuasa doa itu luar biasa.
Amen. Saudaraku, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu iri hati. Ini ciri-ciri orang yang jauh daripada Tuhan. Inilah ciri-ciri orang yang jauh daripada God favor. Tetapi orang yang suka berdoa, orang yang suka bermazmur, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, lain cerita. Amin. Pak Bu, tangan yang rajin dengan tangan yang malas itu beda cerita. Setiap pagi apa yang Anda lakukan? Ketika bangun pagi, ketika Anda bangun pagi mengucap syukur, berdoa, mengatakan Tuhan itu baik dan kita berterima kasih telah dijauhkan dari maut dan kecelakaan, adalah doa yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bergairah dalam Tuhan, karena waktunya sudah tidak lama lagi. Dia akan segera datang dan Dia menjemput mempelai-mempelainya. Tentu orang-orang yang berkenan hidup seturut dengan kehendaknya. Saya tahu persis kok banyak di antara kita punya pergumulan. Saya tahu persis kok banyak di antara kita punya masalah. Mungkin masalah keuangan, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah kesehatan dan kompleks. Tapi dengar baik, dalam Tuhan tidak ada istilah jalan buntu. Dalam Tuhan tidak ada jalan masalah yang tidak terselesaikan. Saya mau katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi Tuhan segalanya mungkin. Dan barang siapa yang datang kepadaku, 1 Korintus 10:13 mencatat, kuberikan jalan keluar. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Jadi yang keempat, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak pernah mengabaikan Tuhan. Tidak pernah melalaikan Tuhan. Mungkin kita pernah membangun bisnis, membangun usaha, memulai sesuatu. Anda gunakan pengalaman saudara semata, Anda gunakan knowledge saudara semata, Anda gunakan relationship saudara. Dengar baik, Tuhan ada menolong kita. Tuhan ada buat kita. Lakukan bersama dengan Tuhan. Memang ketika Anda berdoa bukan berarti tidak ada masalah. Memang ketika kita berdoa bukan berarti tidak ada tantangan. Selalu ada itu. Tetapi kita kuat dalam segala perkara. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saya beberapa hari yang lalu ditelepon oleh kawan saya, teman saya SMP, yang sekarang dia menjadi salah satu GM di perusahaan semen nasional. Dia bilang begini, anakku sama istriku masuk ICU tiga-tiganya. Kenapa? Kena wabah COVID ini karena ada komorbid hipertensi. Anak saya ada, pokoknya situasinya mengenaskan dan menakutkan. Saya tanya, apa jalan keluarnya? Obat semua yang terbaik sudah dikasihkan. Ternyata hanya satu. Ketika kami sepakat berdoa, sepakat kami minta pertolongan Tuhan, yang sepertinya menurut manusia ada jalan keluar, diberikan jalan keluar yang datang daripada Tuhan. Aku bersyukur. Saya mau katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Tuhan juga bergaul karib dengan orang yang dekat dengan Dia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini coba koreksi jam-jam doa kita. Koreksi hubungan kita dengan Tuhan. Koreksi hubungan intim kita dengan Tuhan. Koreksi ucapan-ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Biar kita berkenan di hadapan Tuhan. Biar hidup kita tidak dipenuhi rasa cemburu, rasa iri hati, dan terus menyesali diri. Terus kecewa dengan keadaan. Terus menyalahkan lingkungan. Terus berpikir negatif. No. Dengan datang kepada Tuhan, dengan berdoa kepada Tuhan, percayalah, sekalipun belum kelihatan kasat mata, belum kelihatan jawaban terpapar di hadapan kita, percayalah, Tuhan pasti tolong kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Jadi poin yang keempat, sekali lagi saya ulangi, tidak pernah mengabaikan apa? Tuhan. Tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dilibatkannya Tuhan dalam segala perkara, dilibatkannya Tuhan dalam segala usaha, dilibatkannya Tuhan dalam setiap langkah yang Dia ambil. Saya percaya sore hari ini saudara mengambil keputusan yang tepat untuk saudara lebih melekat kepada Tuhan, untuk saudara lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, untuk kita lebih berharap hanya kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
saya mengingatkan kembali bahwa setiap kita perlu mengalami kebaikan Tuhan. Setiap kita perlu mendapatkan pertolongan Tuhan. Setiap kita perlu mendapatkan guidance daripada surga. Saudaraku, dari tadi saya sampaikan, yang pertama bagaimana kita mendapatkan living in God's favor. Yang pertama adalah ikuti ketentuan Tuhan dan lakukan dalam kehidupanmu. Yang kedua adalah mengubah segala situasi menjadi searah dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, tadi saya sampaikan, dalam segala kesesakan dan masalah lebih mendekat kepada Tuhan. Tidak pernah dibiarkannya orang benar sampai jatuh terjerembab. Yang berikutnya adalah tidak pernah mengabaikan Tuhan, tidak pernah meninggalkan Tuhan, tidak pernah tidak melibatkan Tuhan. Itu 4 hal kalau Anda rindu mendapatkan God's favor dalam hidup saudara. Dan saya percaya semua yang ikut live streaming dalam ibadah online Persekutuan Jalan Lurus ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan, dan senantiasa orang yang rindu ada dalam hadirat dan penyertaan Tuhan. Yang terakhir, yang kelima saudaraku, bagaimana supaya kita mendapatkan God favor, living in God favor, hidup dalam kebaikan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Injil Lukas ayat 11 pasal yang ke-11 ayat 9 sampai dengan 10. Firman Tuhan berkata demikian. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat yang ke-10. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kunci yang kelima supaya kita hidup dalam kebaikan Tuhan, dalam God favor itu sendiri? Yang kelima adalah kita harus menyadari bahwa Allah sesungguhnya punya komitmen. Allah punya satu ketetapan bahwa Dia tidak akan mengingkari janjinya. Saya mau tegaskan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang punya 1001 cara untuk memulihkan keadaan saudara, untuk memberkati usaha saudara, menyembuhkan sakit penyakit saudara, bahkan memberikan jalan keluar sementara dunia sana memberikan jalan buntu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Persekutuan Jalan Lurus yang saya kasih. Berapa banyak hari-hari ini ketika orang punya masalah bukan datang kepada Tuhan, tetapi mencoba mencari jalan alternatif. Berapa banyak kita melihat hari-hari ini ketika orang punya masalah yang diandalkan bukan Tuhan lagi, tetapi kekuatannya, konektivitasnya, relationship-nya, sahabat-sahabatnya yang mungkin punya kedudukan, mungkin punya jabatan, mungkin punya kekayaan, mungkin punya pengaruh. Dengar, semuanya itu akan sia-sia. Alkitab mengingatkan kita kok, karena setiap orang yang meminta pasti akan menerima. Amen. Makanya ada pujian yang indah. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Saudara mesti ingat apa perkataan ini. Jadi damai sejahtera, peace of shalom, hanya ada dalam diri Tuhan. Kekayaan tidak bisa menjamin kedamaian kita, sejahtera kita. Kehebatan, ketenaran, nama yang baik belum tentu bisa menjamin damai sejahtera. Tapi di dalam Tuhan ada damai sejahtera sekalipun keadaan yang kau hadapi hari-hari ini terjadi seperti yang tidak engkau inginkan.
Saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Saudara dan saya pasti rindu mendapatkan God favor. Saudara dan saya pasti rindu mendapatkan penyertaan, perlindungan, campur tangan, tuntunan Tuhan. Saudara dan saya pasti rindu hidup berbahagia, rindu hidup diberkati, rindu hidup bisa menikmati setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu yang Tuhan berikan atas kita. Karena banyak orang kaya di luar sana, sepertinya punya kekayaan yang banyak, tapi hidupnya tidak bisa dia nikmati. Banyak orang, saudara yang dikasihi Tuhan, punya sesuatu yang dia bisa beli, tetapi damai sejahtera tidak bisa dia beli. Ada seorang konglomerat dari Argentina yang kaya raya luar biasa. Suatu ketika di musim pandemi, dia pergi ke Italia. Dia bertemu dengan parlemen, dia bertemu dengan pejabat-pejabat Italia. Kenapa? Karena dia adalah seorang investor, dia adalah seorang konglo yang sangat disegani. Apa yang terjadi? Ketika dia pulang ke Argentina, ternyata si konglomerat ini terpapar COVID. Terpapar sakit COVID-19. Dibawa masuk ICU. Dan singkat cerita, bapak ini tidak bisa bertahan, akhirnya konglo ini meninggal dunia. Anaknya bilang apa di depan peti jenazah papanya? Jet pribadi papaku bisa beli, bank dia bisa bangun, emas, perak, permata, berlian dia bisa punya, apapun dia bisa dapatkan. Tetapi hanya gara-gara nafas yang gratis tidak dia dapatkan, sehingga dia meninggal. Anaknya menceritakan harta, kekayaan, kehebatan tidak mampu untuk menyelesaikan sakitnya, yang hanya perlu udara supaya paru-parunya tetap bisa bernafas. Pak, Bu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dalam ibadah PJL ini, mari sadari, di balik kekurangan kita, di balik ketidakberdayaan kita, di balik kelemahan kita, Tuhan berikan satu komitmen. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya ketika firman ini menjadi daging atas hidup kita dan kita lakukan dalam keseharian kita, percayalah, sesulit apapun jalan yang engkau tempuh, Tuhan ada dengan komitmen. Sesulit apapun pergumulan yang sedang kau hadapi, tangan Tuhan ada bersama dengan saudara. Sehebat dan sederas apapun air mata keluar di kelopak mata saudara, Tuhan hadir buat saudara dan saya. Saya rindu semua kita mengalami God favor. Saya rindu anak cucu mantu kita juga mengalami God favor. Saya rindu bisnis, usaha, pekerjaan saudara juga mengalami God favor. Bahkan pelayanan-pelayanan kita juga mengalami God favor. Di luar Tuhan itu semua. Di luar Tuhan hanya janji dan janji. Di luar Tuhan tidak ada nilai kepastian. Tapi dalam Tuhan ada penggenapan. Dalam Tuhan ada jawaban-jawaban yang luar biasa. Dalam Tuhan ada penggenapan janji firman-Nya. Siapapun Anda yang hari ini lemah, datang kepada Tuhan. Siapapun Anda yang seolah-olah mengalami jalan buntu, datang kepada Tuhan dan percayalah, Tuhan berikan jalan keluar buat saudara. Siapapun Anda kalau hari-hari ini mengalami stagnasi pelayanan, seolah-olah kita treadmill, seolah-olah kita jalan di tempat, lebih lagi mencari hadirat Tuhan, lebih lagi datang kepada Tuhan, lebih lagi mencari kehendak Tuhan. Percayalah, pelayananmu akan dipromosikan oleh Tuhan, pelayananmu akan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan pelayananmu makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu semua yang ada di rumah, saudara bangkit berdiri. Kita bergandengan tangan. Kita sepakat, sebab Alkitab berkata, 2 atau 3 orang sepakat meminta demi namaku, Tuhan hadir. Suami istri bergandengan tangan, opung boru, opung doli bergandengan tangan.
oma, opa, koko, cici, ayo bergandengan tangan. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada dalam keluargamu, Tuhan ada dalam ruanganmu, Tuhan ada dalam hatimu, Tuhan ada dalam setiap doa. Dan pastikan kita berkata, Tuhan, aku mau mengalami kebaikan Tuhan. Aku mau mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Dan aku mau hidup dituntun oleh Tuhan. Amin. Ketika saudara sudah sepakat, ayo bergandengan tangan. Kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat ibadah live streaming online ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau melawat kami. Firman-Mu itu untuk kami, Firman-Mu itu menegur kami, Firman-Mu itu adalah jawaban buat pergumulan kami, dan Firman-Mu itu adalah jalan keluar buat masalah yang kami hadapi. Ampunkan kami kalau kami pernah melakukan sesuatu tetapi tidak melibatkan Engkau. Ampunkan kami kalau kami pernah mengambil keputusan yang penting tetapi tidak melibatkan Engkau. Hari ini, jam ini tuntunan-Mu jelas, Firman-Mu jelas, arahan-Mu jelas. Dan biarlah setiap kami yang ikut ibadah ini dalam PJL tidak hanya cakap untuk mendengar, tetapi kami juga cakap untuk melakukan firman itu. Lihat tangan-tangan yang bergandengan tangan. Lihat tangan-tangan yang sepakat meminta demi nama-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang putus asa Engkau berikan jawaban. Dalam nama-Mu kami percaya, dalam firman-Mu kami punya pengharapan, dan dalam iman kami memperoleh kepastian. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami percaya, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Lawat setiap kami di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia sempurna atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Abraham Sugio. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan Bapak, memberkati juga keluarga. Tuhan menolong di dalam setiap pelayanan, menjangkau jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada akhir ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan beberapa hal. Yang pertama, program Diakonia berbagi Rp100.000 kepada saudara-saudara kita yang mengalami bencana alam di NTT. Ada 2 tempat yang sudah kita kirimkan bantuan. Yang pertama ke Keuskupan Larantuka sebesar 5 juta. Yang kedua, Yayasan Pelayanan Kasih Bapa di Desa Damose dan Desa Naibonat, Kabupaten Kupang, sebesar 5 juta. Ini yang kedua adalah dapur umum. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang masih tergerak untuk memberikan bantuan, silahkan mengirimkan bantuan saudara ke nomor rekening yang ada di layar kaca ini, atau men-scan barcode dan mengirimkan nominalnya. Tuhan memberkati. Yang kedua, bagi saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan pelayanan dari ibadah persekutuan Jalan Lurus ini dan butuh didoakan atau butuh untuk pelayanan kanseling, Bapak Ibu dapat menghubungi kami, mengirimkan pesan di nomor WA yang ada di layar kaca ini, dan tim kanseling dan doa akan segera menghubungi Bapak Ibu Saudara. Minggu depan, hari Sabtu, jam 1 siang, akan ada talk show bersama dengan Pendeta Aliuddin bin Zainul Abidin. Bagi Bapak Ibu Saudara, silakan membuka channel Diaspora TV hari Sabtu jam 1 siang. Bagi saudara-saudara yang rindu untuk belajar memahami dasar-dasar iman Kristen,
kami membuka kelas SOM dan kelas ini akan mulai belajar pada hari Rabu minggu depan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu ingin belajar, kita punya kelas lewat Zoom dan dimulai jam 18.30 sampai jam 20.30. Silakan mendaftar ke nomor yang ada di layar kaca saudara. Demikian pengumuman bagi kita semua. Saat ini kita akan memberikan persembahan bagi departemen-departemen yang ada di gereja kita. Mari kita siapkan persembahan kita. Saudara bisa mengirimnya lewat transfer ke nomor rekening yang ada di layar kaca atau men-scan barcode yang ada dan mengirimkan nominalnya. Tuhan memberkati. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini kami membawa korban persembahan kami bagi Tuhan. Mari Bapa berkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sementara kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Sekalipun kita berjalan melalui air, kita tidak akan hanyut. Bahkan di tengah api pun kita tidak akan hangus. Haleluya. Karena Tuhan yang luar biasa menyertai kita. Tuhan yang menyertai kita. Allah Maha Kudus. Bagi orang benar di hadapannya, Dia ingat akan janjinya. Tuhan yang menyertai kita. Siapa Dia? Yesus Juru Selamat. Amin. Bagi umat yang berlaku setia, akan hidup oleh firman-Nya. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Tuhan yang menyertai kita. Siapa Dia? Allah Maha Kudus. Amin. Bagi orang benar di hadapannya, Dia ingat akan janjinya. Tuhan yang menyertai kita. Yesus Juru Selamat. Bagi umat yang berlaku setia, akan hidup oleh firman-Nya. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Kita akan berjalan
melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan, dan tidak akan dihanguskan, dan tidak akan dihanguskan. Haleluya. Puji Tuhan, kita tiba pada akhir ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan yang ada di rumah, di berbagai tempat, untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama dan menerima berkat Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan bersukacita karena hari ini kami ada bersama-sama dengan keluarga kami, dengan saudara-saudara kami seiman, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sungguh diberkati lewat firman Allah yang kami dengar. Kami sungguh diberkati lewat lawatan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa di surga, berkati setiap umat Tuhan yang menyaksikan siaran ini dimanapun berada. Mungkin di antara kami ada yang sedang sakit, mengalami masalah dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, usaha, ekonomi kami, atau kesulitan di dalam pendidikan. Kami bawa saudara-saudara kami kepada Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, memberikan jalan keluar bagi saudara-saudara kami. Karena kami percaya di dalam Kristus ada jalan keluar, ada pemulihan dan ada kemenangan. Memberkati bangsa negara kami Indonesia. Pulihkan negeri kami dari bencana COVID. Saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, Tuhan lawat, Tuhan berikan kekuatan, ketabahan, dan penghiburan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati pikiranmu, terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa kembali minggu depan dan Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Sampai kita jumpa lagi di dalam ibadah persekutuan Jalan Lurus minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kau ubah rataku menjadi tarian hingga jiwaku bersorak-sorai memuji-Mu. Dan kain kabungku telah Kau buka, Kau penuhiku dengan sukacita. Yesus Tuhan, Amin. kekuatan-Mu, kuasa-Mu menyelamatkanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu selalu. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam. Sekali lagi katakan. Kalau Tuhan di pihakku,